Hai semua, perkenalkan nama saya Kisti Afiza Lubis dengan NIM 42335300010. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Saya jurusan matematika dan di sini saya akan mengerjakan proyek tilda saya mengenai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Oke, apa itu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan? Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan didefinisikan di mana ada seseorang yang mengonsumsi sejumlah makanan tetapi tidak cukup untuk menghasilkan energi yang biasanya kita gunakan untuk hidup normal, hidup aktif, dan hidup sehat. Bagaimana prevalensi ketidakcukupan pangan di Indonesia? Nah, prevalensi ketidakcukupan pangan ini sendiri mengacu pada presentasi populasi yang kelaparan atau tidak cukup untuk makan. Di Indonesia sendiri, prevalensi ketidakcukupan pangan paling rendah itu ada pada DKI Jakarta. Nah, mengapa pada Jakarta? Yang pertama itu karena Jakarta menjadi pusat bisnis orang-orang. Yang kedua, DKI Jakarta sendiri sudah memiliki infrastruktur yang sangat baik. Yang ketiga, akses pendidikan di DKI Jakarta juga sangat baik. Dan yang keempat, DKI Jakarta ini dapat menarik investor-investor karena peluang membuka usaha di DKI Jakarta ini sangat besar. Di balik itu, ada juga prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi ini di mana? Yang paling tinggi ini ada di Papua. Mengapa? Karena di Papua itu, yang pertama, akses infrastruktur untuk masuk ke daerah-daerah terpencil itu kurang. Yang kedua, untuk akses pendidikannya juga sangat kurang. Yang ketiga, Papua ini mengalami ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonominya. Yang keempat, Papua juga sering mengalami konflik. Oke, yang ketiga itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Di sini, faktor-faktornya ada 4. Yang pertama itu kemiskinan. Orang-orang yang mengalami kemiskinan sering sekali tidak memiliki akses untuk memadai sumber daya dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, yang kedua itu pengangguran. Orang-orang yang memiliki pengangguran ini biasanya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, khususnya itu kebutuhan pangan. Yang ketiga ialah ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi ini dapat membuat daya beli di masyarakat berkurang dan membuat makanan menjadi tidak terjangkau. Nah, yang keempat ini, kurangnya akses pendidikan dan pengetahuan. Kurangnya akses pendidikan dan pengetahuan pada pertanian, gizi, dan keamanan pangan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi atau memproduksi makanan yang bergizi. Lalu, bagaimana penanganan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ini? Itu ada 5. Yang pertama itu peningkatan produksi pangan. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas pangan. Yang ketiga itu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Yang keempat itu kita harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran di masyarakat. Dan yang kelima atau yang terakhir itu kita harus meningkatkan kebijakan yang lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.